Ada strategi itu. Gimana cara bikinnya itu viral? Which is itu kebanyakan brand tradisional nggak pernah kepikiran. Tapi orang Indonesia ini menurutku konsumennya itu konsumen yang FOMO banget. Sebuah brand itu sebuah bisnis itu harus ngelihat sebuah strategi yang sukses ini harus diterapkan dalam jangka panjang sih. Gue berasa ketipu beli teh ini. Soalnya belinya tehnya dapatnya segini, tapi ternyata isinya cuma segini, dikit banget gitu ya. Cuman anehnya brand ini viral banget guys, bahkan sampai buka 4.500 cabang. Loh kok bisa? Nah kalau penasaran kita akan bongkar sekarang rahasianya gimana caranya bikin brand teh yang viral bahkan bisa punya 4.500 cabang. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke Dri, hari ini kita pengen ngomongin satu brand teh yang viral banget nih, yang lagi masuk ke Indonesia sekarang. Ya, apa namanya brandnya itu? Cagi. Ya. Tadi aku sempat cari informasinya lebih detail ya. Ada yang bilang Cagi, Caji, ya. Cage. Iya. Tapi katanya ada orang Malaysia bilang Caji katanya. Caji, oke. Tapi kayaknya katanya tuh dari ca, terus Ca itu teh kan? Teh ya, G apa nggak tahu lah. Itu mungkin penamaan aja supaya seru aja. Lu udah pernah lihat tokonya? Kalau langsung belum. Cuman kena viral-viral di FYP aja. Oke. Aku kebetulan pas ke Singapura pernah lihat, di Jakarta waktu itu gue lupa di mana, gue pernah lihat juga sekali gitu ya. Cukup bagus sih menurut gue. Oke. Pernah minum? Hah? Pernah minum juga. Ya. Rasanya enak? Kalau gue sih ngerasa rasanya kurang lebih sama ya. Cuma Sama-sama bedanya dia tuh yang terkenal kayak ada rose-rose-nya. Jadi kayak ada wangi bunga-bunganya gitu. Ya. Jadi kayak ada sedikit herbal gitu ya. Nah ini saya nggak tahu juga gitu ya. Maksudnya apakah ini jadi gini, gue mau nanya, yang penting itu dari lo kalau beli teh, itu apakah karena rasanya, apakah karena packagingnya, apakah karena harganya? Rasa sih kalau aku. Rasa ya? Rasa sih. Jadi kalau cari dari sekian banyak ini, but-butnya teh itu ya, yang paling oke itu yang aku beli rasanya. Bukan ya? Karena macam-macam sih. Bukan karena macam-macam ya? Bukan. Nah, Karena ya cuma teh gitu kan. benar-benar. Itu juga yang gue pikir ya kan. Gue pikir kayaknya kalau bagi gue jujur nggak terlalu doyan. Gue nggak terlalu doyan. Enggak, maksudnya rasa tehnya yang seperti itu. ini. Tapi kan kamu belum beli banyak varian. Mungkin kamu belum pas aja. Ya biasa gue selalu beli yang kayak model teh susu gitu kan ya. Jadi ekspektasi rasa teh susu di otak gue tuh udah melekat gitu. Ya. Begitu kayak ada rasa bunga-bunga sedikit, kayak sedikit asing aja. Atau mungkin belum biasa gitu. Tapi ini viralnya apakah karena rasanya? Kalau aku dapat FYP-nya orang-orang itu bukan karena rasa justru. Betul, bukan karena rasanya. Tapi karena banyak orang dibohongin. Dibohongin apanya nih? Tapi dibohongin malah seneng, malah dicari-cari. Apa itu? Nah, jadi yang unik dari sini, teknik jualannya dia, itu dia bikin tempat tehnya itu tinggi banget. Tinggi banget, ya. Jadi menyolok gitu ya. Cuman sebenarnya tehnya nggak segitu banyak. Jadi bawahnya tuh ada satu ruang, ada satu sekat gitu. Dia bisa taruh semacam kayak hadiah gitu. Door prize lah. Door prize. Ya. Ini sebenarnya teknik marketing lama banget gitu ya. Ini sebenarnya kan pernah kita bahas di episode sebelumnya waktu itu mainan kan? Iya. Ya kan? Jadi kayak blind box itu kan? Blind box, betul. Ini mengombinasikan antara blind box dengan produk. Kalau itu kan benar-benar pure jualan blind box. Kalau ini enggak, jualan teh, tapi ada blind boxnya, orang bisa dapat. Yes. Aku tadi dapat ada orang yang dapat Apple Watch seri terbaru. Wow. Ada yang dapat tas LV, ada tas Gucci. Ada juga tas LV, tas Gucci. Benar. Ya murah soalnya dibikin di Cina sekarang semuanya. Tapi kan worth it banget lah. Yang dapat Apple Watch. Oh iya. Happy dong. Happy banget. Happy banget. Makanya aku bilang apakah anehnya yang dapat itu selalu ada video yang memvideokan ketika dia dapat. Oh iya, jangan settingan. Nah itu kan nggak pernah tahu. Sebenarnya kalau mau ngomong teknik marketing ini ya, ini menurut gue cukup bagus dan sudah dilakukan berkali-kali sebenarnya. Di Indonesia ada versinya juga loh. Apa itu? Tapi bukan teh. Apa? Snack. Apa itu? Snack dalamnya isinya hadiah. Zaman dulu. Sekarang juga masih ada dan masih rame. Kinder Joy. Bukan Kinder Joy. Ya Kinder Joy salah satunya. Cuma itu kan merek gede. Ini kita ngomong merek UKM. Apa itu?
Anak emas. Nggak tahu mereknya, gue lupa ya. Gue pernah beli waktu itu karena waktu itu rame di YouTube ya kan. Jadi snack, orang beli snack segabruk gitu kan. Pokoknya bener-bener satu buntalan gini. Dibuka satu-satu isinya. Oke ya, isinya cuma kerupuk kayak gitu-gitu. Terus dalamnya ada duit cash. Oh oke. Ada duit cash, ada emas ya kan. Nah itu dia yang menarik. Jadi itu bikin itu viral gitu. Nah ini sebenarnya mirip sih ya. Tapi ini oke loh. Zaman sekarang kan semua orang pada punya gadget terus punya konten gitu ya. Jadi ini mau nggak mau dia akan memvideoin ketika dia proses nyolok itu tadi kan. Jadi dia ngambil kamera ya di situ siapa tahu dapat kan. Meskipun nggak dapat kadang-kadang kan. Tapi dia sudah siap itu kamera itu. Dapat konten loh UGC kan. UGC betul dapat konten luar biasa sih. Apalagi kalau misalnya ditaruh di TikTok sekarang, kemarin gue dengar ada satu fitur yang keren banget, dimana kalau lo nge-tag brand tersebut, ya kan, dan brand tersebut bisa tahu gitu ya, dia bisa memviralkan video itu gitu loh. Iya. So, I think it's crazy. Tapi apakah kamu akan repeat order? Kalau menurutku kemungkinan chance repeat tergantung order. Harga sih, harganya berapa sih? Harganya sama dengan harga-harga biasa gitu. Yang kita beli misalnya 40.000. Oh ya? Iya, harga segituan. Coba terus aja. Sama dia punya packaging luar untuk paper bagnya itu katanya juga bagus. Orang berburu itu juga gitu loh. Iya. Kalau gue lihat sih sebenarnya di awal memang yang bikin dia mencolok. Karena waktu itu kan rame. Gue ngantri aja. Gue nggak ngerti kenapa rame gitu ya. Yeah. Tapi seingat gue waktu itu gue beli yang nggak ada bawahnya deh. Tapi pokoknya intinya rame. Atau ada bawahnya kamu buang? Jangan-jangan ya, gue nggak tahu ya. Karena gue nggak ngerti kan. Gue ngeliat memang desainnya tuh unik. Desainnya cakep lah secara desain ya. Maksudnya dibandingkan dengan apa ya orang teh jualan pada pada umumnya atau itu kan udah generik banget kan. Ini berbunga-bunga terus pokoknya keren lah modelnya kayak gitu. Nah mungkin yang terkenal itu kayak Rose Osmanthus apa gitu kayak gitu. Nah itu rame. Osmanthus enak. Ya pokoknya rasanya wanginya kayak gitu ya. Ya buat yang senang bunga-bunga mungkin cocok. Dia bisa sampai buka cabang 4.500 banget gitu ya. Itu sampai secepat itu kenapa? Itu apakah cuma jualan ininya ke investornya kencang, tapi kan belum tentu itu di end usernya beneran orang repeat suka gitu ya. Dan apakah ini jangka panjang? Jangan-jangan ini cuma tren doang setelah itu hilang. Tapi itu gebrakannya mereka sih menurut gua di awal yang bikin orang tuh nganti. Gua makanya sampai penasaran juga kan. Ya nama-namanya juga lucu kayak gitu ya. Nah itu. Oke, balik lagi ke teh. Ya balik lagi, apakah ini bakal jangka panjang, orang bakal terus beli lagi. Karena kalau aku beli teh ya beli teh, bukan beli door prize gitu loh. Iya, setuju. Makanya yang gue bilang, kayaknya pas gue beli yang di Indo punya waktu itu, gue lupa atau beli yang di Singapura ya. Apakah itu ada door prize apa enggak? Atau itu bukan merek itu, mungkin merek yang lain tapi mirip-mirip dengan rasanya. I don't know ya. Tapi yang jelas gue ingat di Singapura waktu itu orang juga pada ngantri. Gitu. So, terlepas daripada door price-nya ada apa enggak, tapi kayaknya habitnya mulai terbentuk gitu loh. Nah jadi kalau gue lihat sih, kalau strategi brandnya benar, ya dia mungkin nggak terus-menerus melakukan ini. Jadi mirip kayak McDonald's. Nah, McDonald's Kids, Happy Meals ya kan, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Tapi orang udah terbentuk habitnya, anak-anak sudah terbentuk habitnya. Tapi orang Indonesia ini, menurutku konsumennya itu konsumen yang FOMO banget. Kalau ada apa-apa langsung beli, kalau ada apa-apa langsung ikut kan gitu. Betul. Bagus buat kalian yang punya brand baru, lebih gampang asal dapatkan FOMO-nya orang, kalian bisa langsung viral gitu loh. Tapi orang Indonesia juga gampang bosan gitu loh. Begitu sudah dapat selesai dicoba ya udah, nggak coba lagi. Yang kemarin yang di resto yang marah-marah. Iya. Itu kan sama juga. Betul. FOMO-nya kan dapat. Viral banget. Orang pengen datang ke situ, pengen dimarahin sama waitersnya. Tapi setelah selesai coba, apakah dia mau balik lagi? Nah, betul, setuju. Menurut gua mungkin sebuah brand itu sebuah bisnis itu harus ngelihat sebuah strategi yang sukses ini harus diterapkan dalam jangka panjang sih. Yang sukses kayak McDonald itu sekali-sekali. Nah, kalau menilik dari kesuksesan ini menurut gua ya cuma perlu dibikin sekali-sekali aja. Sebenarnya sama kayak yang marah-marah itu. Mungkin nggak selalu marah-marah.
Gak mungkin lah, itu konsep utamanya dia. Dia itu kan franchise bro, gak bisa bikin konsep sendiri. Iya, maksudnya dari franchisee-nya itu yang utamanya itu dia mesti menerapkan itu. Kalau dia ngerti ya maksudnya. Karena obviously kan gak works kalau dimarah-marahin terus. Kecuali ya kalau itu di negaranya aslinya. Kalaupun dia kan yang banyak datang ke situ kan orang yang datang ke situ cuma turis aja gitu loh. Pasti akan ada orang baru yang pengen datang ke situ. Tapi kalau ini kamu ngandelin orang-orang lokal ya sulit. Regular customer-nya nggak ada. Ya nggak ada orang yang suka dimarah-marahin. Tapi mungkin idenya tuh cukup menarik gitu. Menarik. Cuman gini, misalnya kalau lu sering datang lu nggak dimarahin gitu. ada kupon lu nggak dimarahin gitu kan. Sekali-sekali aja diisengin atau gimana gitu. Terus artinya gimana? Kalau kamu punya perusahaan, kamu mau ngandelin FOMO itu atau kamu jualan reguler biasa, lama-lama bakal rame dan akan sustain dengan sendirinya, kamu pilih yang mana? Kan ini ada dua pendekatan nih sekarang nih ya. Yang sekarang pokoknya heboh di depan, rame di depan, viral ya, tapi banyak yang gagal untuk nggak sustain lah ibaratnya. Banyak lah, contoh teh-teh yang kemarin artis juga banyak, kue-kue artis, apa nggak kurang FOMO itu semuanya pada beli. Artis banyak banget ya. Ya kan, tapi hilang semua. Iya, karena itu dia tidak punya planning jangka panjang menurut. Ya kalau kamu milih yang mana sekarang? Gue milih yang FOMO tetap. Tetap FOMO. Tetap FOMO. Di awal tetap harus ada boosternya. Ada nggak satu brand di Indonesia yang awalnya ramai banget dengan dia punya gimmick atau apalah, setelah itu dia sustain aja, tetap bertahan sampai sekarang. Ada nggak? Sebutin satu aja. Kalau ditodong kayak gini, gue nggak bisa mikir ya. Tapi kalau Cagi ini, menurutku kalau dia pakai strateginya McDonald, itu oke banget menurut gue. Ya kan? Kalau McDonald tuh mungkin nggak sengaja juga di awal ya, tapi dia mungkin mikirnya jangka panjang, dikasih hadiah kadang-kadang. Nah ini yang bikin pertama habitnya terbentuk. Dia juga bisa zong, hadiahnya itu kosong, isi aja kosong semua. Iya memang. Jadi nobody knows anyway kan. Tapi orang penasaran aja. Soalnya kan nggak perlu semuanya menang. 1-2 orang menang udah bisa. Tapi itu menurutku ya salah satu yang berani. Cost packagingnya ini gede banget itu. Iya. Di mana-mana ya F&B dia punya problem dengan packaging. Karena packaging itu mahal. Betul. Ya. Dia bisa 20-30% memakan dari HPP-nya dia. Nah, itu yang justru biasanya ditekan sama banyak orang. Ini malah dinaikin. Ini pendekatan yang menarik. Iya, makanya kayak sedikit unik gitu ya. Jadi cara berpikirnya memang beda sih. Tapi menurutku kalau sekarang brand-brand gede, terutama brand-brand yang dari China masuk kita lihat semua, mereka tuh selalu mengincludekan mengconsider how to make this product viral. Betul setuju. Gitu. Dia selalu ada strategi itu, gimana cara bikinnya itu viral. Which is itu kebanyakan brand tradisional nggak pernah kepikiran, ya kan? Kalau buka ya buka aja. Kalau buka ya udah buka aja, jual aja. Yang penting harga murah, rasa enak, kayak gitu-gitu kan umum sekali kan. Tapi dia tidak ada strategi. Nggak ada story-nya. Kalau misalnya ditaruh seperti ini, keunggulan utamanya adalah seperti yang kamu ngomong. Orang tuh kayak pasti udah siap-siap nih video. Dan videonya tuh itu keren itu. Biasa banget. Gitu ya. Justru itu yang menarik kan sekarang kan. Era sekarang tuh orang nggak suka yang terlalu dipermak, di make up, di apa gitu. Terlalu polish, terlalu apa. Ya. Dan menurutku ya, kalau dari segi kacamata berpikirnya si brand atau sebagai owner, mestinya mikir kayak gini. Oke, gue memang keluar packaging lebih mahal misalnya 3.000 perak. Ya kan? Tapi 3.000 perak ini bisa menghasilkan satu video yang kalau gue ngendorse artis ini mungkin nilainya berapa ratus juta. Kalau viral. Betul kan? Nah jadi bagi dia 3.000 perak sama dengan 300 juta. Oh, it's no brainer. Gue mendingan tambahin 3.000 perak gitu kan. Cuma bikin bolongan di bawahnya itu gitu. Nggak cuma bikin bolongan dong. Dia kan ada satu ruangan yang nggak kepake itu kan. Waste kan. Tapi enggak juga. Kalau dilihat dari segi looks ya. Gini loh. Orang jadi lebih bagus memang. Jadi lebih bagus, jadi lebih gede, panjang. Masih ingat nggak? Dulu ada satu yang di Jakarta rame banget. Jus mangga. Yang dari Thailand mango itu. King mango, Mango King. Queen mango. Oh my God. Waktu lagi rame-ramenya. Tapi itu memang lapar mata sih kalau itu. Iya. Itu kan kelihatannya gede gitu ya. Iya lapar mata. Taunya bawahnya kosong segini doang gitu ya. Dan itu viral. Cuma hilang juga. Hilang, soalnya dia itu di-copy oleh banyak orang. Iya tapi nggak ada yang ngopi pun mati gitu loh.
Iya, karena demand pertama gini, itu pertama mangga itu kan nggak murah, musiman, ya kan, dan kemudian harganya emang mahal. Begitu ada yang banting harga dan mengcopy dia exact, itu langsung mati semuanya. Karena nggak ada yang uniknya. Kalau Cagi ini menurut gue, mungkin orang bisa ngopi ininya, cuma orang perlu ngopi banyak, gitu loh. Pertama dari rasa tehnya, itu kan harus bisa ngikat. Kemudian dari desain packagingnya, ya kan. Kemudian dari hadiah-hadiahnya. Ya. Dan gue yakin nggak ada orang yang jualan teh segila itu mau ngasih hadiah LV atau Gucci, Ya. ataupun iWatch. Kalau mau ditiru nggak bisa yang di bawahnya. Tapi Bener. bisa nggak sih ditiru hadiahnya yang palsu-palsu, tas palsu? Coba aja kalau mau. Nah teman-teman SEO, kalau kalian penasaran pengen tahu gimana caranya membangun sebuah brand yang bisa viral dan sukses dan punya insights yang menarik, coba kalian ikutan salah satu acaranya kita di sini ya. Nih di sini acaranya. Oke, di sini kita akan bahas gimana caranya ngebangun brand itu supaya viral lewat konten dan juga lewat live ya. Nah, kalau kalian tertarik bisa daftar di sini dan khusus untuk subscribersnya SEO Business Online Podcast, kalian dapat harga khusus dengan diskon ini ya. Nah, tapi mesti pakai kuponnya guys ya. Pakai kupon di sini gue sertakan di deskripsi juga. Dan buat teman-teman yang lain yang pengen tahu brand-brand lain yang lebih viral lagi, oke, silakan langsung aja ikut ke dalam acara tersebut. Nah, ngomong-ngomong brand yang lagi viral, kayaknya kebanyakan sekarang brand kalau viral itu mesti di TikTok dah, bener ya? Sekarang banyak lah brand-brand yang dulunya nggak terkenal, tahu-tahu gede gara-gara TikTok banyak banget. Banyak banget ya. Dan ya apa ya, nggak harus bikin yang hadiah Gucci-Gucci juga gitu loh. Cuman modalnya konten. Modelnya konten, orang bisa viral dan brandnya dari nggak dikenal orang akhirnya jadi dikenal banyak orang, banyak banget. Brand-brand yang nggak pernah dengar di mana-mana terkenal di TikTok doang akhirnya jadi terkenal di seluruh Indonesia bahkan. Ya, nah ini bisa juga terjadi kepada brandnya kamu loh. Nah jadi para CEO, kalau kalian pengen belajar gimana caranya untuk meningkatkan brand Anda, ya kan, lewat TikTok, bikin viral, lewat konten, lewat live. Nah, kita kebetulan bikin acara nih bareng ya, namanya TikTok Business Revolution. Nah, acara ini cuma 2 bulan sekali, oke? Kalau kalian pengen ikutan, kalian bisa coba klik link di bawah sini ya. Dan khusus untuk subscribersnya SEO Business Online Podcast, kita akan sediakan harga khusus dengan kupon khusus. Kuponnya di mana? Di deskripsi. Ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, langsung aja klik di situ, sertakan kuponnya ya guys ya, supaya bisa dapat harga khususnya.